Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, Masjidun min Masajidillah, Masjid Al-Habib. Mudah-mudahan kita menjadi kekasihnya Al-Habib Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, khususnya sahabat-sahabat saya, para mubaligh Sekupang, Kota Batam, yang saya cintai dan saya muliakan. Tentu juga kita senang karena hari-hari kita masih didampingi oleh para ustadz, para dai. Hal itu menyebabkan kita tetap optimis. Mudah-mudahan kehidupan kita berkat didampingi para ustadz, para dai, kita tetap berada ala siratil mustaqim, di jalan yang lurus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang rasanya kalau ketemu sahabat-sahabat para dai ini, senang rasanya. Karena materi tidak perlu banyak. Belum saya sampaikan materi, kita bicara Isra Mi'raj, mereka sudah paham. Alhamdulillah. Jadi saya pemicu aja ini. Pemicu saya datang, ada Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Tapi bagi saya ini suatu hal yang istimewa. Ini bulan Sya'ban mengadakan Isra Mi'raj. Berarti ini ada tamtid. Nah, itu pemekaran bulan Rajab. Pemekaran bulan Rajab. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Di mana-mana ini namanya Isra Mi'raj ya bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab. Tapi alhamdulillah ini berkat pemahaman ilmu para dai, maka tetap mengadakan Isra Mi'raj pada bulan Sya'ban, bahkan sekarang ini nisfu Sya'ban. Mestinya sekarang pembahasan nisfu Sya'ban ini, tapi Isra Mi'raj. Dosa enggak sih? Siapa bilang dosa? Ini ilmu. Ada dosa. Ini belajar betul. Ilmu itu enggak ada kaitannya dengan hari-hari apa, tapi ilmu itu seumur hidup kita wajib mencari ilmu. Betul, betul. Itu satu yang saya sangat bahagia. Yang kedua juga tadi diterangkan bahwa komunitas, saya tidak tahu singkatannya ini apa, komunitas para dai Sekupang atau juga PMB, Persatuan Mubaligh Batam, itu memanfaatkan masjid-masjid, mungkin juga musola-musola ya, bila perlu begitu. Ini sangat luar biasa. Apalagi peringatan Isra dan Mi'raj. Ini termasuk kita sedang Isra kita ini. Gimana Isra itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Jadi rekreasi kita ini dari masjid ke masjid seperti zaman Nabi sedang Isra Mi'raj. Tapi tepatnya kita sedang berisra dari masjid menuju masjid. Begitu Bu ya. Mendengar apalagi sekarang sudah dekat Ramadan gitu ya. Itu ada sebagian kita ini rekreasinya dari mall ke mall gitu. Alasannya apa? Iya, nanti kita di bulan Ramadan kita keluarkan zakat mal. Mumpung belum Ramadan kita keluarkan zakat mall gitu.
Zakat apa? Mall katanya. Dari mall ke mall. Nah kalau kita masih dari masjid ke masjid kan sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sangat bahagia mendengarkan, walaupun baru pertama kali atau jumpa pertama kali dengan komunitas bapak-bapak dan ibu-ibu, rasanya sudah lama saya di sini ingin ikut hidup bersama-sama. Karena apa? Sama rekreasi saya juga dari masjid ke masjid. Pengajian-pengajian dari masjid ke masjid. Nasibnya sama karena nasibnya sama. Jadi perasaan hati juga sama. Mudah-mudahan ini jadi ikatan silaturahmi yang sangat baik. Allahumma amin. Demikian juga saya senang sekali tadi disampaikan bahwa kepentingan PMB itu adalah apa? Apa istilahnya tadi ya? Bareng sama umat apa istilahnya? Selalu bersama umat. Selalu bersama umat. Begini, Pak Ketua, ini ketua siapa ini ya? Ya ketua masjid iya, ketua PMB iya, ketua apa saja iya, pokoknya Pak Ketua, bahkan ketua rumah tangga. Bapak-bapak ini ketua rumah tangga ini. Saya tadi tanya, ini kelompok mana? Maksudnya anak kecil-kecil ini, saya kira ada TPG itu apa gitu. Oh ini anak yatim santunan, alhamdulillah luar biasa. Dan disunahkan memang, ya bulan Rajab dan sekarang bulan Sya'ban, sunnah ini latihan masuk bulan Ramadan, kita disunahkan banyak sedekah. Nanti bilang bulan Ramadan itu kalau kita sedekah sudah terbiasa, maka ini latihannya, ini luar biasa. Sangat tepat guna menurut saya. Tapi kalau boleh ini ya, namanya kita sharing aja ya. Sama ustadz-ustadz nggak perlu diceramahi ya, sharing pendapat gitu. Betul ya? Sudah kenyang, mereka suka dalil mereka ini ya, hafal dalil macam-macam. Saya ceramahi nggak pakai dalil, biar cari sendiri dalilnya begitu ya. Cuman sharing pendapat lebih tepat. Mungkin kalau dalil-dalil itu di masyarakat awam kan gitu. Begini Pak, kita ini perlu bersama umat, maksudnya mendampingi umat zaman sekarang, zaman digital. Umat itu tambah bingung Pak. Karena para muhadits yang sudah wafat ratusan tahun yang lampau sekarang hidup lagi. Para muhadits itu hidup lagi. Cuman masalahnya yang menyampaikan lewat medsos, sehingga kadang-kadang kita bingung, Pak. Ada nama Imam Bukhari, ada namanya Imam Muslim, ada namanya Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Itu kalau zaman dahulu kala ulama-ulama kita sekelas Imam Suyuti misalnya, itu sudah tidak mempermasalahkan lagi itu, Pak. Apa yang disampaikan oleh imam-imam muhadits itu diterima. Dan imam-imam itu tidak mungkin menulis hadis maudhu, tidak mungkin. Coba imam siapa? Ada namanya Imam Ibnu Majah, ada kitabnya. Itu Imam Daruqutni ada kitabnya. Itu imam-imam luar biasa, bukan imam kaleng-kaleng gitu, Pak. Bukan ustadz kaleng-kaleng. Betul? Sekarang ini luar biasa. Bermunculan pengamat-pengamat hadis, sehingga kadang-kadang riwayat hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam seperti Imam Ibnu Majah kemudian dikoreksi, Pak. Dulu imamnya itu menulis dalam kitabnya ya, Sunan Ibnu Majah, diterima oleh ulama-ulama yang setelahnya, tapi tetap ulama salah. Sekarang sudah dikatakan ini hadisnya palsu. Saya contohkan satu aja sih. Sekarang kan bulan Sya'ban, kan ada namanya nisfu Sya'ban, kan begitu ya? Ya apa itu hadisnya nisfu Sya'ban itu? Ada hadis, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malamnya, berarti malam nisfu Sya'ban. Wa sumu yaumaha,
dan berpuasalah di siang harinya. Kalau hitung-hitungan saya ini, ya karena kita ini kadang-kadang kalendernya juga berbeda, kadang-kadang ini susah ya. Kalau tidak salah itu nanti malam waktunya menghidupkan nisfu Sya'ban dengan doa-doa, terserah mau baca apa saja, ya dah. Mau ikut aturan ulama-ulama terdahulu boleh, mau doa sendiri boleh. Dan besok itu waktunya puasa. Puasa nisfu Sya'ban. Itu kalau tidak salah hitungan saya begitu. Ya. Tapi kalau salah karena salah kalendernya saya mohon maaf. Karena di sini kita tidak bicara tentang kapan ru'yatul hilalnya, tidak. Cuman saya ingin menerangkan tentang pentingnya para dai ini. Yang sudah punya kitab-kitab di rumahnya itu loh, penting. Itu masyarakat bingung, Pak. Jangankan masyarakat umum ini, mohon maaf. Semalam saya di WhatsApp sama istri saya yang ada di rumah di Malang. Ditanya saya, "Abi, kapan waktunya puasa nisfu Sya'ban?" Saya terangkan, ya insya Allah besok lah kita mulai. Besok baca doa. Terus saya ditanya, ada dalilnya ada Abi? Padahal selama ini tidak pernah tanya dalil istri saya itu, Pak. Loh, kenapa kok tanya dalil segala? Nggak percaya ya sama suamimu? Enggak, saya dapat WhatsApp. Ini ada teman katanya gini, puasa nisfu Sya'ban itu haram karena nggak ada dalilnya maudhu. Katanya begitu. Saya bilang lah, tahun kemarin kamu puasa gitu. Iya, makanya saya kepingin tahu dalilnya. Ibu rumah tangga sekarang kepingin tahu dalilnya ya, Pak. Luar biasa ya. Itulah dunia medsos. Saya cari ini hadis ini. Ya, ada takhrijnya. Insya Allah kalau para ustadz ngerti takhrijnya gimana takhrijnya. Ternyata hadis ini hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Tapi boleh diamalkan, yukmal anhu, boleh diamalkan karena termasuk min fadhailil a'mal. Begitu. Saya harus menerangkan kepada istri yang biasanya tidak pernah diterangkan ini ya. Diajak puasa gitu aja. Saya sampai menerangkan kepada istri. Kamu mau jawab tak? Iya, Fi, kamu jawab. Gini ya. Hadis itu dibagi beberapa. Satu namanya hadis sahih. Contohnya hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu hadis sahih. Wajib diterima oleh umat. Bukan diamalkan, wajib diterima oleh umat Islam. Begitu menurut musolal hadisnya, kan begitu. Kalau saya, ini keterangan saya kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini. Mungkin saya nilai hadisnya itu yang sahih. Kalau sekolah itu diberi nilai 100. Benar berarti ya? Benar semua. Betul ya? 100. Kalau ada pertanyaan 10 benar semua, berapa nilai ya? 100. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan itu nilainya saya anggap 75 lah. Tidak sampai 100. Hadisnya bagus namanya hasan. Kalau kita teliti, hampir semua amalan fikih menurut para ulama mu'dhamuha yustadallu bi haditsil hasan. Lebih banyak diistimbatkan dari hadis hasan itu permasalahan fikih. Begitu menurut para ulama. Kita sholat, kita perlu wudu, ya dah. Wudunya caranya bagaimana? Apakah sampai kepada siku-siku atau dilebihkan caranya mencuci? Itu banyak dari hadis hasan. Artinya hadis yang nilainya 75 kanan kiri itu dimanfaatkan oleh para ulama untuk pengambilan dalil halal dan haram di samping hadis sahih. Kalau hadis sahih wajib diterima. Ya. Bahkan ada yang lebih kuat dari hadis sahih, namanya hadis mutawatir. Itu kalau diingkari murtad. Hadis mutawatir. Saya tidak bahas. Kemudian di bawahnya sahih itu ada namanya hadis dhaif. Kalau ujian,
saya beri nilai 50 atau kanan kiri. Boleh 35, 40, 45, 50, 55, ya. Maksimal 59 misalnya begitu. Kalau dulu di sekolahan, itu kalau ada anak nilainya, misalnya rapotnya itu 59, enggak sampai 60, cuman akhlaknya bagus, itu dinaikkan sama gurunya, diangkat naik. Kenapa? Anaknya bagus akhlaknya, rajin, cuman kasihan anaknya ini otaknya atau IQ-nya nggak sampai, tetap dihormati sama para guru. Itulah hadis dhaif. Hadis dhaif menurut para ulama boleh diamalkan. Untuk apa? Ya untuk yang sunnah-sunnah. Namanya fadhailul a'mal. Orang puasa nisfu Sya'ban itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tidak ada yang bilang wajib. Atau boleh kita berdalil dengan hadis dhaif seperti tadi itu. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban. Itu hadisnya hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bukan ulama kaleng-kaleng ini. Ulama luar biasa, biqabilul ummah, diterima oleh seluruh umat dunia Islam, namanya Ibnu Majah. Bukan penulis hadis maudhu' palsu, bukan. Sedangkan ada derajat hadis namanya palsu, bahasa Arabnya maudhu', itu karangan orang, bukan dari hadis dinisbatkan pada hadis Nabi. Memang benar-benar maudhu'. Itu haram diriwayatkan apalagi diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal seperti sunnah puasa pada hari nisfu Sya'ban itu boleh diamalkan. Toh ada penguatnya. Penguatnya bahwa Nabi SAW itu banyak di bulan Sya'ban beliau puasa dari awal Sya'ban sampai menjelang akhir Sya'ban atau menjelang Ramadan beliau berhenti. Mungkin gambaran saya sampai 27 Sya'ban, kemudian beliau berhenti untuk ada waktu jeda antara Sya'ban dengan Ramadan. Loh, pada tanggal 15 Sya'ban beliau puasa. Kita ngikuti itu. Berarti apa? Ada penguatnya. Nah, bapak-bapak, khususnya para ustadz dan ustadzah. Nah, seperti ini mungkin perlu tangan-tangan terampil barangkali. Ya, dari antum balik itu perlu tangan terampil. Enggak perlu yang pembahasan daki-daki. Enggak perlu pembahasan yang tinggi-tinggi. Cuman kalau ada pro kontra di masyarakat, ya, maka kita tampilkan. Oh, sekarang lagi membahas tentang sunnahnya puasa nisfu Sya'ban, kita cari. Kita tahrij juga ada kok sebenarnya, tinggal kita tulis, kemudian kita bikin buletin. Nah, kalau buletinnya ini ditangani oleh Korps Mubaligh Batam atau apa saja, lebih meyakinkan. Apalagi misalnya tertulis ustadz-ustadz atau pengasuh yang luar biasa diterima oleh masyarakat, ya dah? Maka akan memudahkan. Tadi saya ceritakan begitu istri saya kirim langsung senyum-senyum, alhamdulillah, berarti saya tidak salah. Loh, padahal setiap saat ini loh ya, sama saya hidup tidak pernah tanya bab ini, bab hadisnya sahih atau dhaif. Kenapa? Dituduh maudhu'. Nah, begitu, ini zamannya zaman fitnah karena zaman digital. Ini perlu apa? Perlu keterampilan para mubaligh untuk menerangkan kepada umat. Jadi bersama umat itu tidak sekedar santunan yatim piatu, itu sangat bagus. Yatim piatu sangat bagus. Tapi setelah kita santuni mereka dewasa, salah melangkah, salah pergaulan dalam dunia maya, bisa hangus mereka yang ilmunya. Ya, runyang bisa-bisa ya. Yang akhirnya kita sekarang mengatakan, kita santunan yatim piatu. Pada apa ini? Pada bulan Rajab. Kan begitu ya. Yatim piatu kita santuni. Dan kita peringatan Isra Mi'raj. Begitu mereka besar, kecil kita dapat santunan dari kita. Salah pergaulan di mana? Di medsos. Langsung, ini ustadz-ustadz, walaupun doktor mau profesor, gak ada santunan, tak kembalikan uang saya. Wah, bahaya gitu ya. Karena pemahaman yang
yang salah. Loh, kalau kita mulai dari kecil ini kita santuni, kemudian kita beri ilmunya, apa sih dasarnya santunan yatim piatu apa? Yang ringan-ringan saja. Masuk pada orang tuanya, masuk pada anaknya. Bila perlu anaknya dikumpulkan, diceramai, suruh menghafalkan hadisnya itu yang boleh. Oh, itu ternyata dhaif, dan dhaif itu boleh diamalkan, boleh. Siapa nggak boleh? Begitu. Insya Allah ini adalah bekal yang baik, bahkan bagi masyarakat awam. Tidak? Kan kita sering itu mengadakan acara-acara itu, kayaknya nggak ada dalilnya, tapi kalau diteliti ada. Kalau diteliti itu biasanya ketemu. Ya, yang sering saya terangkan, tidak apa-apa saya ulas lagi di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saya bicara dengan orang tua biar anak-anaknya ini ikut. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti sesepuh-sesepuh kita zaman dahulu kala. Sesepuh kita ini ringan Pak, kalau bicara. Gini, kalau sudah waktu menjelang maghrib, ya, mega langit sudah merah. Mungkin kalau sekarang di masjid-masjid dibunyikan kiroah gitu ya. Itu orang-orang tua kita bilang gini. Kalau orang Jawa, saya ini kan Jawa Timur ya, bilang gini, le tole, ya, tole itu panggilan anak Jawa. Kalau cong kacong panggilan orang Madura. Nggak tahu kalau di sini saya nggak tahu ya. Nah, barangkali gitu ya. Nah, laki-laki itu perempuan. Ini sudah sore ini, kamu jangan keluar rumah, jangan duduk di depan pintu rumah. Nanti kamu diculik oleh namanya hantu. Kalau di Malang namanya wewe gombel. Ada di sini. Ada wewe gombel. Istilah itu ada. Gendruwo. Ya, itu keponakannya Mbak Kunti, Kuntilanak. Dek, kecil-kecil itu waktu kita masih kecil. Misalnya ini adik ini kecil. Sebelum maghrib dia jalan-jalan, duduk-duduk nongkrong di depan pintu. Masuk-masuk. Nanti kamu diculik oleh wewe gombel. Kan begitu kan ya? Duh, saya tanya, apa dalilnya orang dulu itu kok kita ditakut-takuti, Pak? Padahal tidak ada dari kita diculik wewe gombel, ada enggak? Tidak ada itu. Pernah ada? Mungkin satu kejadian tapi mendunia barangkali ya. Ringkas cerita nggak ada ya. Tapi itu adalah dalil loh Pak. Kalau kita teliti ada dalilnya Pak. Gimana dalilnya? Coba nanti ya. Dicari dalil hadis atau keterangan para ulama. Kenapa kita habis sholat asar haram sholat sunnah? Ya kan Pak? Kita kan haram sholat sunnah ba'dal asri. Saya tidak bahas subuh. Ini aja satu permasalahan saja. Itu ternyata menurut para ulama, khususnya ahli tasawuf khususnya, diterangkan bahwa setan dan bala tentaranya ini, setan wala alihi wa sahbihi, ya, itu kalau asar menjelang maghrib mereka kumpul fit turuqat di jalan-jalan. Guna apa? Menunggu matahari terbenam. Waktu matahari terbenam masuk gini, mereka pada sujud Pak. Sujud beribadah menyembah matahari. Maka Nabi perintahkan jangan ikuti setan ya. Jangan. Itu sedang menyembah Tuhannya yang diyakini sebagai Tuhannya, yaitu tenggelamnya matahari. Dalilnya orang zaman dahulu kala itu simple. Hadisnya cuma man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Jangan menyerupai kaum namanya kaum setan. Enak, biar kamu tidak berwajah setan, tidak berperilaku setan. Begitu, Pak. Ya, akhirnya kita takut keluar menjelang maghrib di rumah saja. Itu orang tua kita tidak pakai dalil. Masuk. Nanti digondol setan loh ya. Kan gitu. Ternyata kalau dicari ketemu, Pak. Itulah sebab mengapa sholat ba'diyatal asri haram, tidak ada, tidak boleh. Ini fikih dan itu nyata. Dan para ustaz juga paham, ya enggak? Luar biasa orang tua zaman dahulu kala. Cuman masalahnya Pak, setan zaman dahulu kala itu ada di kitab-kitab, masih ada di dunia maya. Sekarang setan-setannya itu sudah pada nongol Pak. Bahkan setan sudah main film sekarang.
di YouTube itu ya bisa berinteraksi dengan jin, dengan setan kan begitu. Dan setannya itu udah bisa masuk kantor loh, Pak, korupsi. Bisa masuk kantor. Itu masalahnya. Nah, karena sekarang eranya digital, setannya sudah pada keluar nongol, maka perlulah ustadz-ustadz, prof dai, para dai itu membuat tulisan-tulisan ringkas, dalil-dalil ringkas, membentengi amalan warga Ahlussunnah wal Jamaah yang semestinya ada dalilnya cuman belum diketahui. Dan sekarang sudah banyak tokoh-tokoh kita di Indonesia ini yang menulis hal-hal semacam itu, termasuk Kiai Idrus Romli sebutnya itu banyak tulisan-tulisannya. Ala kulli hal saya juga sering menulis, dan di YouTube juga banyak keterangannya kenapa kita kok tidak boleh sholat ba'dal asar, alasannya apa, ketemu. Oh itu cuman dianalogkan, oh itu termasuk larangan kita dulu, orang tua kita melarang kita keluar dari rumah atau di luar rumah agar kita tidak di jalan-jalan, kan begitu ya. Dan masih banyak hal-hal yang penting. Jadi harapan saya ini para mubaligh yang kumpul itu bukan sekedar bikin pengajian di masjid-masjid, itu sudah bagus. Tapi ayo bikin gerakan lain, Pak. Gerakan apa? Pemahaman dasar-dasar amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah sangat bermanfaat. Syukur-syukur ada buletin yang disebarkan di tempat-tempat yang sangat bermanfaat. Kadang-kadang kita ini kalah sama anak-anak muda dan juga kalah sama ini owner-ownernya kehidupan dunia, punya apa ya, market ya apa, atau Maret misalnya, Alfamaret, Indomaret, rajin pakai promo, Pak. Bahkan kita sudah hafal setiap hari ke Indomaret itu masih dikasih apa, selebaran promo kertas Indomaret. Kenapa sih kita mubalek kok enggak begitu? Itu akhirat perlu dipromosikan. Loh, wong neraka itu dipromosikan. Hadirilah dangdut apa ya, koplo misalnya. Waduh, itu ada marketnya. Wadah, dihadiri oleh pendangdut ibu kota misalnya. Itu urusan neraka, Pak. Masa kita ini masjid gak dimarketkan? Kan rugi. Dan kita perhitungan kita jangan dengan manusia. Mohon maaf, kalau kita bicara semacam demikian, gak usah ngurusi. Bukan apa ya, kita tidak berhitung dengan takmir masjid, bukan. Kita tidak berhitung dengan DKM, bukan. Kita tidak berhitung dengan Ustadz Fulan bin Fulan, tidak. Tapi mari kita berhitung dengan Allah. Kalau saya menulis begini, maka ada orang yang membaca dan mengikuti tulisan saya yang baik ini, Allah yang akan mengganjar kita. Begitu hitung-hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh ustadz-ustadz yang berkumpul dalam apa tadi, Persatuan Mubaligh Batam, membuat statement yang bagus sesuai dengan syariat yang benar, dan itu sudah ada kitabnya. Kalau rajin, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu banyak manfaatnya. Yang umum-umum saja lah. Kitab Riyadhus Shalihin banyak manfaatnya. Kalau ada yang lebih pingin sedikit, pingin keren ya, wong dai itu pingin keren ya tidak apa-apa lah. Pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi yang terkena dengan amalan-amalan warga Ahlussunnah wal Jamaah. 1 hadis, 2 hadis dalam sehari disebarkan. Kalau misalnya ada perkumpulan, apalagi kalau pemkotnya ini pemkot yang baik mendukung, minta aja 1 rem, Pak, tidak mahal kok. 1 rem dicetak jadi buletin, tidak mahal. Kalau tidak bisa sehari sekali ya, setiap hari Jumat keliling dengan dalil-dalil yang ringan-ringan, yang Ahlussunnah wal Jamaahnya kuat, insya Allah banyak manfaatnya. Sehingga misalnya besok ada yang puasa, pakai puasa nisfu Sya'ban, dalilnya yang saya sebutkan tadi itu, iya saya kemarin ngaji ada dalilnya, udahlah saya mau puasa, itu saya dapat pahala kan, saya pulang ke Malang dapat pahala kan. Demikian juga ustadz-ustadz begitu cara berhitung. Kalau saya menulis dan saya minta kepada Pemkot misalnya 1 rem saja, berapa jumlah 1 rem itu kalau untuk buletin? Sepot dapat 1000 ya, 1000 lembar. Kalau dibagikan ke musola-musola dibaca, terus ada yang mengamalkan, berapa banyak pahala yang akan kita terima. Itu namanya berhitung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berhitung dengan sesama manusia, kadang-kadang
Bukan menyindir ini ya. Kadang-kadang bagian bendahara, uangnya tinggal sedikit loh ya. Kan gitu kadang, uangnya nggak cukup. Oh, kalau nggak cukup minta orang kaya aja. Kita nego, Pak. Nggak usah dirasani orang kaya, nggak usah dibully, kita datangi, Pak. Sanggup berapa rim sampean, Pak? Begitu. Dengan cara-cara yang bagus. Ini loh, kalau sampean mengeluarkan uang senilai 1 rim, berarti sampean dapat pahala. Kalau di masjid ini ada yang puasa karena tulisan ini, maka sampean Pak kaya dapat pahala, saya yang menulis dapat pahala. Ini adik-adik bahkan nyebarkan juga dapat pahala. Itulah berhitung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi saya mengajak, saya senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan para ustadz, para ustadzah, para dai, ya juga para ulama, para kiai yang ada di sini ya. Saya hanya sekedar pemicu. Mudah-mudahan kedatangan saya untuk sekedar memberikan motivasi, dan motivasi ini mudah-mudahan direspon dengan baik. Insya Allah maka kita akan sama-sama kelak menghadap Allah dengan sama-sama bekal kesadaran, bekal ilmu yang manfaat untuk umat. Itulah yang namanya PMB, selalu bersama umat. Barangkali itu prolog dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ma'akulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.